Perkenalkan, nama saya Gladys Kindangen dari Prodi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, kelas 5 TI 2. Saat ini kita akan menjelajahi salah satu teknologi paling transformatif di era kita, Artificial Intelligence atau AI. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar istilah AI, tapi sebenarnya apa sih AI itu? Secara akademis, AI adalah bidang ilmu komputer yang tujuannya adalah membuat mesin bisa meniru cara berpikir kita. Mesin ini bisa belajar, menalar, dan bahkan membuat keputusan seperti manusia. Seringkali AI disamakan dengan otomatisasi, padahal keduanya sangat berbeda. Bayangkan otomatisasi seperti sebuah robot yang hanya bisa mengikuti instruksi yang sudah Anda berikan. Misalnya, robot di pabrik mobil yang hanya bisa mengelas di titik yang sama berulang kali. Sementara itu, AI itu cerdas. Ia tidak hanya mengikuti aturan, tapi bisa belajar dan beradaptasi dari data baru tanpa harus diprogram ulang. Tujuan utama AI bukan hanya membuat mesin melakukan tugas, tetapi juga membuatnya mampu memahami konteks dan berinteraksi secara alami dengan kita. Perjalanan AI tidaklah instan. Semuanya dimulai dari sebuah ide di tahun 1950-an. Tahun 1956 adalah momen bersejarah. Di sebuah konferensi di Dartmouth, para ilmuwan meyakini bahwa mesin bisa meniru kecerdasan manusia. Inilah yang kita sebut kelahiran AI. Setelah itu, ada masa yang disebut musim semi AI di tahun 80-an. Perusahaan mulai berinvestasi pada expert system, yaitu program yang meniru pengetahuan dari seorang ahli, misalnya dokter atau pengacara. Sayangnya, teknologi ini terbatas karena keterbatasan data dan komputer. Namun, segalanya berubah di era tahun 2000-an. Dengan munculnya big data, data yang sangat besar dari internet menjadi bahan bakar yang menghidupkan kembali AI, terutama di bidang machine learning. Dan puncaknya adalah sekarang, era revolusi deep learning. Dengan adanya algoritma yang meniru cara kerja otak kita, AI membuat lompatan besar terutama di bidang pengenalan gambar dan pemahaman bahasa. Kita bisa mengklasifikasikan AI menjadi 3 tingkatan berdasarkan kemampuannya. Yang pertama adalah narrow AI atau AI sempit. Inilah AI yang kita gunakan sehari-hari. Ia sangat pintar tapi hanya untuk satu tugas spesifik. Contohnya, sistem pengenal wajah di ponsel Anda, atau Siri dan Google Assistant. Mereka pintar dalam menjawab pertanyaan tapi tidak bisa bermain catur. Tingkat berikutnya adalah general AI, yang saat ini masih hipotesis. AI ini punya kecerdasan yang setara dengan manusia dan bisa melakukan tugas intelektual apapun. Contoh terbaiknya adalah Jarvis di film Iron Man. Ia bisa mengelola rumah Tony Stark, menganalisis data, dan bahkan berdialog dengan cerdas. Dan yang paling spekulatif adalah super intelligence. Ini adalah AI yang jauh lebih cerdas dari gabungan semua manusia. Konsep ini memunculkan banyak diskusi etika tentang masa depan umat manusia. Jika AI adalah sebuah mobil, maka machine learning adalah mesin atau jantungnya. Ini adalah subbidang AI yang fokus pada cara mesin belajar dari data. Tipe pertama adalah supervised learning atau pembelajaran terawasi. Bayangkan Anda mengajari seorang anak membedakan anjing dan kucing. Anda akan menunjukkan banyak gambar anjing dan kucing sambil memberitahu mana yang anjing dan mana yang kucing. Nah, begitulah cara mesin belajar dengan supervised learning dari data yang sudah diberi label. Kedua adalah unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Mesin di sini belajar secara mandiri untuk menemukan pola tersembunyi tanpa label. Contohnya, saat sebuah e-commerce ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja mereka, mesin akan menemukan sendiri kelompok-kelompok tersebut tanpa harus diberitahu sebelumnya. Terakhir adalah reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Ini seperti melatih seekor anjing. Jika anjing melakukan hal yang benar, ia akan diberi hadiah. Begitu juga dengan mesin, ia akan belajar dari uji coba dan kesalahan. Jika keputusannya benar, ia akan mendapat hadiah poin. Dari machine learning, kita masuk ke tingkatan yang lebih canggih, yaitu deep learning.
Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Jaringan ini meniru cara kerja otak manusia. Setiap lapisan memproses data dan mengekstrak fitur yang semakin kompleks hingga bisa mengenali pola yang sangat rumit. Kelebihan utamanya deep learning sangat unggul dalam memproses data yang tidak terstruktur, seperti gambar, video, dan suara. Penerapannya sudah sangat dekat dengan kita. Computer vision seperti pengenalan wajah di kamera ponsel dan natural language processing atau NLP seperti Google Translate yang semakin akurat adalah hasil dari deep learning. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang beberapa bidang aplikasi AI. Yang pertama adalah computer vision, yaitu bagaimana kita mengajari komputer untuk melihat dan memahami dua visual. Ada beberapa teknik utama. Object detection adalah kemampuan komputer untuk mendeteksi apa saja objek dalam sebuah gambar, misalnya mobil, orang, atau rambu lalu lintas. Facial recognition adalah mengenali wajah seseorang, dan image segmentation adalah memisahkan objek dari latar belakangnya. Aplikasi nyatanya sangat luas. Di mobil otonom, computer vision adalah mata yang mendeteksi pejalan kaki dan rambu. Di bidang medis, ia membantu dokter mendeteksi tumor dari hasil MRI, dan di keamanan ia bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika computer vision adalah AI yang melihat, maka natural language processing atau NLP adalah AI yang bisa berkomunikasi dan memahami bahasa kita. Bahasa manusia itu rumit. Ada sarkasme, metafora, dan konteks yang berubah-ubah. Tantangan utama NLP adalah membuat komputer bisa memahami semua kerumitan ini. Tapi AI berhasil mengatasinya. Contohnya sentimen analisis, di mana AI bisa menganalisis ulasan pelanggan untuk mengetahui apakah mereka merasa senang atau tidak. Chatbot yang kita gunakan sehari-hari dan yang paling sering kita pakai, Google Translate, adalah contoh nyata dari NLP. Banyak orang mengira robot itu pasti punya AI, tapi sebenarnya robot hanyalah tubuh fisik, sedangkan AI adalah otaknya. AI memberikan 3 kemampuan utama pada robot. Pertama, perencanaan gerak. AI membantu robot mencari jalur terbaik untuk bergerak di lingkungan yang ramai. Kedua, persepsi sensor. AI memproses data dari kamera dan sensor agar robot bisa merasakan sekelilingnya. Dan yang ketiga, interaksi manusia-robot. AI membuat robot bisa berinteraksi secara cerdas dengan kita, seperti robot layanan pelanggan. Robotika dengan AI sudah ada di mana-mana, dan robot industri di pabrik, robot pelayanan di restoran, hingga robot bedah di rumah sakit. AI bukan hanya milik perusahaan teknologi, ia sudah merambah ke berbagai industri dan mengubah cara kita bekerja. Yang pertama, keuangan. Di industri finansial, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan kartu kredit dan menganalisis risiko kredit. Yang kedua, kesehatan. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan mempercepat penemuan obat-obatan baru. Yang ketiga, e-commerce. Saat Anda belanja online, rekomendasi produk yang muncul itu adalah hasil dari AI. AI juga membantu manajemen gudang dan logistik. Selanjutnya, transportasi. Tentu saja ada mobil otonom dan juga sistem navigasi yang semakin cerdas. Dan yang terakhir, pendidikan. Bahkan di pendidikan ada sistem pembelajaran adaptif yang bisa menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar setiap siswa. Lalu apa yang membuat AI bisa berkembang sepesat ini? Faktor pertama dan terpenting adalah big data. Data yang sangat besar ini menjadi bahan bakar utama bagi algoritma AI untuk belajar. Kedua, adanya komputasi yang kuat. Ketersediaan GPU atau Graphic Processing Unit memungkinkan kita melatih model AI yang sangat kompleks dalam waktu singkat. Ketiga, adanya algoritma yang semakin canggih, terutama di bidang deep learning. Dan yang terakhir, awam komputasi atau cloud computing. Layanan seperti Google Cloud dan AWS menyediakan infrastruktur yang terjangkau sehingga siapapun bisa mengembangkan AI.
Di balik potensinya yang besar, pengembangan AI juga dihadapkan pada beberapa tantangan serius. Tantangan pertama adalah bias algoritma. Jika kita melatih AI dengan data yang mengandung bias, misalnya data yang hanya menunjukkan laki-laki sebagai software engineer, maka AI itu akan membuat keputusan yang diskriminatif dan tidak adil. Penggunaan data pribadi dalam jumlah besar juga memunculkan kekhawatiran tentang etika dan privasi. Ada juga isu tentang ketergantungan berlebihan pada AI dan potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Dan yang paling rumit, ada masalah black box problem atau transparansi. Beberapa model deep learning sangat kompleks sehingga sulit dijelaskan mengapa mereka membuat keputusan tertentu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita membutuhkan etika AI sebagai panduan. AI harus transparan dan bisa dijelaskan. Pengembangannya harus bertanggung jawab atas dampak dari AI yang mereka buat. AI harus adil dan tidak memihak. Ia harus dirancang untuk melayani semua orang tanpa memandang latar belakang. Pengguna harus punya kontrol atas data mereka dan data harus dilindungi. Dan yang paling penting, AI harus dikembangkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan, bukan untuk hal-hal yang merugikan. Lalu apa yang akan terjadi di masa depan? Ada beberapa tren utama yang patut kita perhatikan. Yang paling mencuri perhatian saat ini adalah generative AI. Ini adalah AI yang bisa menciptakan konten baru seperti teks atau ChatGPT, gambar atau Midjourney, bahkan musik. Ada juga Edge AI di mana data diproses langsung di perangkat kita seperti di ponsel atau drone, tanpa harus dikirim ke cloud. Ini membuat AI jadi lebih cepat dan aman. AI juga bisa membantu para ilmuwan di bidang biologi, material, dan astronomi, sehingga kita bisa membuat penemuan-penemuan baru, dan di masa depan, AI akan mampu belajar dari data yang sangat sedikit dan beradaptasi dengan sangat cepat. Sebagai penutup, ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, AI bukan hanya alat, tapi katalisator inovasi di semua sektor. Poin kedua, ia punya potensi besar untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kualitas hidup kita. Poin ketiga, pengembangan AI harus berlandasan etika dan tanggung jawab. Kita harus memastikan manfaatnya dinikmati oleh semua orang, bukan hanya segelintir. Dan poin terakhir, masa depan kita bukan persaingan tapi kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. AI adalah mitra yang akan membantu kita menjadi lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih kreatif. Sekian presentasi saya, terima kasih.